itu 2.400. Kemudian ini apa? PSG apa? Produk siap jualnya itu 1040 dikali 40 rupiah, 41.600. Kemudian sediaan produk jadi akhirnya 40 itu 1.600. Jadi harga produk jadi 1000 unit dengan masing-masing harganya itu 40, itu sama dengan 40.000. Laba kotor itu dapatnya dari jualan dikurangi dengan harga pokok, harga produk jadi 40.000. Jadi laba kotornya 20.000. Dari sini udah bisa semuanya. Oke. Sekarang kita ingin membuktikan tingkat perputaran sediaan untuk produk jadi dan produk dalam proses tahun 2008 masing-masing kan 20 kali dan 19,5 kali. Nah, untuk membuktikan itu caranya seperti ini. EPSPJ itu sama dengan 40.000. 40.000 dibagi dengan 1.600 ditambah 2.400 dibagi 2. 40.000 nya dari mana? Ini ya. Kemudian 2015 biaya produk ini ya, sediaan SPDPA, sediaan produk dalam proses awal. Kemudian ditambah 1.600 ini dari ini ya, sediaan produk jadi akhir ditambah dengan 2.400 itu sediaan produk jadi akhir, sediaan produk jadi awal dibagi 2 itu sama dengan 20 kali. Kalau yang dalam proses itu 39.200 dibagi dengan 2015 ditambah 1995 dibagi 2 itu hasilnya 19,55 kali. Jadi terbukti ya bahwa tingkat perputaran sediaan untuk produk jadi dan produk dalam proses itu masing-masing sebesar 20 kali dan 19,55 kali. Ini seperti yang di modul 2 ya, anggaran biaya produksi dari PT OK. Ini biaya produksi yang dibebankan, anggaran biaya produksi ini persis sama. Nah, sekarang kita akan menentukan sediaan bahan baku. Modul 2 apa modul 3? Oh iya, nggak apa-apa, modul 3 ya. Coba dibuka halaman berapa. Ya, di halaman 3.6 ya, yang tadi. Kemudian sekarang kita coba menentukan sediaan bahan baku akhir. Misalnya selama setahun diperlukan bahan baku sebanyak 364 ons.
Kemudian biaya pesanan setiap kali pesan itu Rp728 dengan biaya penyimpanan per onsnya itu Rp64 dan sediaan bahan baku awal itu 26 ons dengan masing-masing harga per onsnya itu adalah 150, sehingga total untuk 26 ons itu 4.160. Sekarang kita ingin mencari KPE nya. KPE itu apa? KPE itu adalah kuantitas pesanan ekonomis ya. Dari ilustrasi yang ada didapatkan nilai KPE itu sebesar 91 on. Nah, anggaran SBB nya itu 91 dikurangi dengan 26. 91 ons dikurangi dengan ini, sediaan bahan baku awal. Hasilnya adalah 65 on. Kemudian dari 65 ons ini dikalikan dengan 160. Jadi totalnya anggarannya itu sebesar 10.400. Ini 160 ya, saya salah tulis. Nih 160. Kemudian biaya penyimpanan per unit dibagi harta bahan baku per unit 64 unit 64 rupiah dibagi dengan 160 rupiah sama dengan 40%. Biaya penyimpanan dibagi dengan harga bahan baku per unit. Kemudian kita mencari TPSBB. TPSBB itu apa? Tingkat perputaran sediaan bahan baku. Itu sediaan bahan baku awal ditambah dengan sediaan bahan baku. Bagi 2. Kecilan ya tulisannya, kelihatan enggak? TPSBB itu sama dengan BBD dibagi dengan RSBB. BBD apa BBD? Bahan baku diperlukan dibagi dengan RSBB, ini rata-rata. Rata-rata sediaan bahan baku. Itu sediaan bahan baku awal ditambah dengan sediaan bahan baku, kemudian dibagi 2. 26 ditambah 40 ditambah 65. 26 nya dari mana ini? Sediaan bahan baku awal ditambah dengan 65. Didapatkan rata-ratanya itu sebesar 45,5 ons. Kemudian kita menghitung persediaan bahan baku akhir, itu biaya bahan baku dibagi dengan TPSBB, tingkat perputaran sediaan bahan baku, dikalikan 2 dikurangi dengan sediaan bahan baku awal. Ini rumus-rumusnya bisa dilihat di halaman 6.15 ya, sampai 6.16 sampai US PDP ya. Nah, kita langsung aja ke anggaran biaya bahan baku. Ini kita menggunakan ilustrasi di halaman 6.16 ya. Anggaran biaya bahan baku ini nanti digunakan untuk membuat anggaran sediaan bahan baku
akhir ya